Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini di Isnanda TV ada program baru yang berjudul Cita-citaku gitu. Jadi di program ini saya akan mengulas nanti, insya Allah ya, akan bertemu sama rekan-rekan saya yang sudah punya profesi di berbagai profesi. Nah, salah satunya yang pertama ini spesial Bu Ika Puspita Kristianti. Selamat datang Bu Ika di Isnanda TV. Terima kasih, wah suatu kehormatan buat saya. Wih, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Jadi Bu Ika ini mau ngajar nanti jam 9.45, sekarang jam 9.15. Saya dikasih waktu untuk ngobrol-ngobrol ala-ala podcast tapi sederhana ya Bu ya. Boleh. Yang penting isinya. Yes. Jadi tujuan saya buat program ini adalah zaman dulu tidak banyak yang tahu profesi auditor nih. Nah, saya pengen mengulas karena Bu Ika sebelum jadi dosen, sekarang Bu Ika profesinya sebagai dosen sama kayak saya. Nah, sebelum jadi dosen Bu Ika itu pernah menjadi seorang auditor. Nah, harapannya video ini nanti bisa menjadi pelajaran buat anak-anak SMA, buat anak-anak yang masih kecil. Kan taunya orang itu profesi cita-cita mau jadi apa? Dokter. Nah, itu pasti itu loh, top of mind-nya pasti itu. Nah, auditor nih. Nah, padahal profesi auditor ini sebenarnya cukup penting. Nah, tapi mungkin belum familiar, terutama buat anak-anak. Nah, tapi untuk anak-anak SMA sebenarnya perlu tahu nih supaya besok jenjang karirnya itu bisa lebih luas lah saat memilih karir gitu. Nah, lebih luas. Oke, jadi saya sudah buat list beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah sejak kapan Bu Ika tahu profesi auditor ini? Wah, jadi ini ceritanya pas SMA nih Pak. Oh iya. Jadi pas SMA itu pas kelas 2 itu kan guru mulai menanyakan nih, mau masuk jurusan apa? Dulu kan IPA IPS bahasa ya. Betul. Nah, terus saya merenung nih Pak, aduh mau masuk apa gitu kan. Sebenarnya guru itu mendekati saya dan bilang kalau mau bisa masuk IPA loh. Karena IPA tuh apa ya, vibes-nya kayak lebih tinggi kognitifnya gitu kan. Cuman saya ngelihat bahwa dari sejak SMA itu saya punya cita-cita pengen di bidang keuangan. Jadi memang sejak dulu. Jadi di kelas 2 SMA itu udah punya ancar-ancar bahwa pengen berkarir di bidang keuangan, terus masuknya emang IPS gitu. Memang sejak awal masuknya IPS karena tujuannya mau ke bidang keuangan. Dan sudah tahu belum profesi auditor? Belum, waktu itu masih mengeksplor banyak pilihan gitu. Terus kemudian kelas 3 lulus ya. Terus habis itu ngambil jurusan apa nih? Nah, itu juga banyak pilihan kan, banyak cabang untuk humaniora ya. Terus dari berbagai pilihan saya eksplor, ada akuntansi nih yang menarik buat saya. Saya juga pernah konsultasi sama seorang guru saya, Pak, ini kalau saya tertarik di bidang keuangan sebaiknya apa sih gitu. Terus ya kamu lihatnya apa, opsinya apa gitu. Saya tertarik di bidang akuntansi. Oh, ketertarikan itu bisa menjadi akar dari minat kita gitu. Oh iya, yang penting seneng dulu. Yang penting seneng dulu, suka dulu, kepo, interesting. Nah, itu baru kita jalani gitu. Oke, jadi Bu Ika sudah tahu profesi auditor sejak sebelum kuliah ya, sejak SMA kelas 12, kelas 3 waktu gitu. Kelas 3 SMA. Ya, kelas 3 SMA sudah tahu. Nah, sebenarnya pertanyaan kedua sudah terjawab ya. Mengapa waktu itu memilih profesi tersebut? Karena suka. Tapi ini saya pengen mengulas setelah kuliahnya kan. Gelarnya waktu itu belum ada SAK. Kita kan SE ya, angkatan nama kan SE, Sarjana Ekonomi. Kalau sekarang akuntansi itu SAK. Nah, waktu perjalanan waktu kuliah sampai S1 selesai, kan Bu Ika juga tahu ada beberapa profesi nih akuntan nih. Iya. Nah, kenapa auditor nih spesifiknya? Oke. Jadi kalau di zaman saya dulu waktu S1 itu bidang akuntansi itu ada 4 cabangnya ya. Auditing, ada keuangan, ada akuntansi manajemen, sama sistem informasi. Nah, di antara 4 ini kita bisa memilih pengennya spesialisasinya di bidang apa. Nah, pas kebetulan waktu itu skripsi saya itu ambilnya topik keuangan. Karena aku masih mikirnya akuntansi masih luas, aku masih explore dan
anehnya waktu S1 itu mata kuliah auditing itu mata kuliah yang paling aku nggak ngerti. Tapi justru malah terjun ke situ. Jadi auditing itu pada saat kuliah itu kelihatannya kayak terlalu banyak teori dan teknis sehingga buat mahasiswa yang belum terjun ke dunia kerja tuh kayak sulit untuk ngebayangin. Ya, gitu kayak gitu. Terus ternyata kesukaan saya di bidang keuangan itu jadi landasan buat masuk ke dunia audit, karena untuk jadi seorang auditor itu memang basicnya yang harus kuat adalah akuntansi keuangan gitu. Kalau kamu mau jadi auditor harus tahu teknik auditnya, tapi juga tahu standar keuangan. Benar. Gimana bisa mengaudit kalau nggak tahu standarnya? Gitu. Kan kesannya ya, ini yang saya tangkap, nanti mohon diluruskan. Sebagai auditor tuh kan kesannya apa ya bahasanya ya, diksinya samar atau ditakuti gitu nggak sih, Bu? Sama yang diaudit maksudnya? Ya, karena ada kesan gitu. Kalau auditor ini kalian bayangin ya, misalnya kayak tugasnya itu memeriksa apakah pekerjaan dari karyawan perusahaan itu sudah betul atau tidak. Ada sesuai sama standar, sudah sesuai sama pedoman atau tidak. Jadi kayak pengawas, pemeriksa, seperti itu. Emang konteksnya seperti itu. Tapi kalau secara gambaran besar kita harus tahu bahwa profesi itu memang harus ada supaya memastikan perusahaan itu berjalan lurus, sesuai gitu ya, dengan tujuannya. Jadi memang ya supaya balance lah gitu. Ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya nih. Mungkin kalau nanti teman-teman yang khususnya masih memilih karir, pengen tahu suka dukanya jadi auditor waktu itu gimana? Luar biasa. Jadi waktu itu auditor adalah profesi pertama saya setelah lulus dari S1 ya. 4 tahun pertama saya jadi seorang auditor, dan kebetulan auditornya itu internal auditor. Jadi auditor yang bekerja di dalam suatu perusahaan terus memeriksa cabang-cabang yang ada. Waktu itu di seluruh Indonesia itu cabang perusahaannya ada sekitar 50. Jadi bayangin dalam 1 tahun 50 cabang itu harus diputerin. Jadi ke berbagai kota dong, Bu? Minimal 1 kali divisit ya. 1 kali per tahun? 1 cabang per tahun. Jadi 50 cabang harus diputerin 1 tahun. Jadi meriksanya nggak bisa by file aja, tapi harus terjun juga ya? Jadi sebelum audit kita periksa data, terus kita sort apa yang kira-kira menarik untuk diperiksa lebih lanjut. Diteliti lebih lanjut. Terus terjun tuh ke sana. Jadi ketika pemeriksaan di kantor pusat itu kita mengumpulkan data dulu yang mentah, terus kita sort yang perlu diperiksa lebih spesifik sehingga pas kita visit nggak terlalu lama gitu. Kita udah tahu yang dituju. Gitu. Nah itu dong, artinya kalau kita balik ke yang tadi, yang diperiksa takut dong ketika udah datang. Ya, jadi kita kalau visit audit itu pertama nggak boleh ngasih tahu cabang. Jadi sidak gitu? Iya, sidak. Surprise audit, surprise gitu. Nggak boleh update status, nggak boleh ngabarin ke cabang yang mau didatengin, dan misalnya kita langsung datang ke satu cabang tuh langsung saya minta dokumen ini segera disiapkan dalam 1/4 jam atau setengah jam gitu. Jadi langsung wah, kantornya langsung gerbek-gerbek. Seru ya? Seru ya, itu salah satu suka dukanya. Ada lagi mungkin, Bu? Jadi karena waktu itu saya fresh graduate ya, dan seneng traveling, jadi ketika mengaudit itu seneng banget bisa datang ke berbagai kota di Indonesia ya, apalagi cabangnya banyak. Dibiayain untuk transportasi, terus juga akomodasi, dan kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu mengaudit di kantor cabang. Jadi kalau weekend bisa jalan-jalan. Stay di sana selama 2 minggu. Gitu. Jadi kayak ibarat kalian ngekos ya, cuman tinggal di kosnya ya seminggu atau 2 minggu, sisanya muter Iya. Padahal kantor pusatnya di Jakarta waktu itu. Jadi malah lebih banyak kemana-mananya. Iya betul. Jadi senengnya jalan-jalan, dibayarin, makan kuliner, datang ke tempat wisata, ya itu happy-nya lah. Itu happy-nya. Itu sukanya. Dukanya boleh deh bisa. Mungkin bukan rahasia ya kalau pekerjaan auditor itu termasuk yang kerja rodi, bos. Kerja rodi. Jadi banyak banget kerjaannya. Kalau misalnya orang normal kan kerja jam 8 sampai jam 5 sore lah ya. Ya ini kalau pas ngaudit bisa jam
pagi jam 8 sampai jam 12 malam. Wow. Atau mungkin pulang dari kantor karena nggak enak sama orang kantor, jam 9 kita pulang sampai hotel kerja lagi. Oh gitu. Gitu. Ya. Tapi itu nggak selalu setiap hari seperti itu. Jadi pada saat audit flow-nya seperti itu, tetapi kalau di kantor pusat ya kita seperti orang normal gitu. Ya, bisa 9 to 5 seperti biasa, Betul, pagi sore. Ya, saya juga sempat dengar sih dari beberapa teman pulang jam 3 pagi kayak gitu. Tapi besoknya harus ngantor lagi. Betul, jam 7 jam 8 harus berangkat lagi. Ya, denger itu sih. Gitu, itu suka dukanya teman. Pertanyaannya ketutup. Bentar ya guys. Nah, ya enggak apa-apa kayak gini. Oke. Nah, suka duka sudah. Nah, ini kita masuk nih, udah menit ke berapa? 11-an menit ya. Pas lah, kita mau closing. Sebelum closing, jika ada cepet. Tadi Biasa 3 SKS. ya tadi kontraknya 15 menit. Oke. Jadi sebelum closing ini pesan-pesan buat adik-adik penonton semuanya yang mau berkarir sebagai auditor. Itu gimana caranya? Apakah kuliahnya harus akuntansi? Kemudian tips-tipsnya seperti apa? Oke. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang tertarik buat berkarya di bidang keuangan, mungkin kalau mau spesifik untuk jadi auditor itu seperti tadi saya bilang bahwa harus punya basic pengetahuan tentang akuntansi, terutama di bidang keuangan. Karena kalian kalau misalnya memeriksa sebagai seorang auditor, kalian bisa menunjukkan atau memeriksa ini salah, ini benar, kalian harus tahu panduan sebenarnya tuh harus yang seperti apa. Jadi basic skillnya memang harus akuntansi keuangan kalian paham ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalian harus belajar tentang teknik pengauditan gitu, dan itu diajarinnya di jurusan atau program studi akuntansi gitu. Terus kalau misalnya mau level up, ya belajar tentang sertifikasi-sertifikasi yang berkaitan dengan dunia pengauditan. Misalnya kalian bisa explore sendiri lah di internet, sekarang banyak banget kualifikasi atau sertifikasi yang bisa jadi modal dasar kalian bisa jadi auditor yang profesional gitu. Oke, jadi certified apa gitu ya Bu ya? Jadi khusus auditor, ada sertifikasinya khusus? Ada certified internal auditor, certified public auditor gitu-gitu aja. Ya. Oke, nice. Nah, sebelum ditutup nih masih ada waktu nih Bu. Saat ini kan Bu Ika profesinya sebagai dosen di prodi akuntansi. Nah, mungkin bisa sharing-sharing buat adik-adik yang pengen berkarir di bidang keuangan. Nah, bisa dibimbing sama Bu Ika. Oh iya, oke. Jadi background pengalaman saya adalah yang pertama saya jadi auditor 4 tahun, 1 tahun jadi akuntan, dan sekarang udah kurang lebih 7 tahun jadi dosen bidang akuntansi ya. Kalau teman-teman pengen berkarir di bidang keuangan, sebenarnya kalian harus pelajari interest kalian atau passion kalian tuh di bidang apa, karena untuk berkarir seumur hidup itu butuh lebih daripada ngikutin tren. Jadi kalian harus menemukan apa yang ngedrive kalian untuk suka terhadap suatu hal itu gitu. Kalau kalian udah suka, apapun pasti bisa sanggup dijalanin gitu. Semangat ya. Semangat ya teman-teman. Kalau pengen dibimbing sama Bu Ika, teman-teman daftar di STI KPN Yogyakarta. Search aja, di situ ada dosennya, salah satunya ada Bu Ika. Nah, sedikit Bu sebelum closing. Jadi Bu Ika ini juga sudah S2, yes. MACC, ya. Ya, Master of Accounting. Yes. Jadi dulu ngambil S2 dulu atau auditor dulu? Habis lulus kuliah S1 auditor dulu, habis itu jadi akuntan plus kuliah di PPAK, Pendidikan Profesi Akuntansi. Terus habis itu lanjut magister. Jadi ada AK-nya. AK-nya AK, ada. Iya. Itu yang menunjukkan bahwa profesi akuntan. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen seperti Bu Ika menjadi seorang auditor, akuntan, atau pengen jadi dosen, jadi komplit ya teman-teman. Kalau pengen dibimbing sama Bu Ika, sudah pernah gitu loh mengalami profesi sebagai akuntan, sebagai auditor gitu. Jadi di kelas itu bukan hanya textbook saja, tetapi nanti Bu Ika juga bisa sharing tentang pengalamannya,
sebagai profesional dan seterusnya gitu. Nah, ini kurang lebih pas 15 menit Bu. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Pak Isnanda. sebagai pembuka di program baru di Isnanda TV ini. Siap. Saya belum tahu nanti ini berlanjutnya sampai kapan. Oh, nanti bisa episode berikutnya ya? Iya, episode Kita selanjutnya. lanjut. Oh iya, kalau teman-teman pengen profesi apa gitu ya. Mm. Misalnya saya pengen sebenarnya ada temen yang dokter hewan Bu. Itu kan seru kalau diulik. Kenapa pengen jadi dokter hewan? Gimana sih tipsnya? Kan jarang-jarang toh. Iya, betul. Kan karena umumnya kan pengennya jadi dokter pasti. Nah, gitu. Ya pengen beberapa pertanyaan ini atau ada usulan pertanyaan. Ya tips-tipsnya mau jadi profesi apa gitu. Khususnya profesi-profesi yang unik. Iya. Misalnya pawang ular atau pawang buaya gitu. Misalnya ya. Ya yang pertama ini yang jelas sudah ada auditor. Gitu. Teman-teman semoga video ini bermanfaat. Jadi tujuan saya pengen ngasih value lah buat YouTube saya ini. Selama ini seneng-seneng Bu di YouTube kan. Seneng-seneng gitu. Nah, tapi sebelumnya juga zaman dulu waktu Covid juga banyak pelajaran kuliah di sini. Saham-saham juga ada di sini. Oh iya, sharing saham ya Pak Sharing Ismail. saham juga. Bu Ika juga investor saham. Sambil belajar. Sambil belajar gitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Terima kasih sekali lagi Bu Ika Sama-sama, atas Pak waktunya Ismail. dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Sampai kapanpun video ini akan dilihat sama anak cucumu. Oh iya, jadi auditor tuh kayak gini gitu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.